Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Reza Fitri sebagai moderator dan rekan saya yang bernama Dea Lufiana Sauta. Nah, di sini kami akan membahas dan mendiskusikan tentang beberapa kasus tentang penggundangan. Kasus pertama yaitu pengertian dan pedoman umum penggundangan. Toko grosir Mitra Sembako baru saja menyewa sebuah gudang untuk menyimpan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung. Namun setelah 1 bulan beroperasi, pemilik toko itu mengalami masalah di antaranya. Yang pertama, barang sering bercampur dan sulit ditemukan saat akan dikirim ke pelanggan. Yang kedua, beberapa produk mengalami kerusakan karena terkena air hujan akibat atap bocor. Yang ketiga, pekerja gedung kesulitan mengatur barang karena belum ada sistem penyimpanan yang jelas. Buatlah pedoman umum penggundangan yang dapat membantu mitra sembako dalam mengelola gudangnya agar lebih rapi, efisien, dan barang tetap terjaga kualitasnya. Menurut Dea, apa tanggapan Dea terhadap pertanyaan tersebut dari kasus yang sudah saya bacakan tadi? Kalau menurut dia mitra sembako dalam mengelola gudangnya itu supaya lebih rapi itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Seperti yang pertama, nah gudang sembako itu bisa melakukan pengatur atau mengelompokkan barang-barangnya itu. Misalnya kayak barangnya itu dipisahkan sesuai jenisnya seperti gula sama gula, minyak sama minyak dan sebagainya. Terus yang kedua, sistem penyimpanan yang terorganisir, seperti menerapkan metode FIFO yaitu five in five out. Jadi barang yang lebih dulu masuk itu lebih dulu juga untuk digunakan. Yang ketiga itu bisa melakukan perlindungan dan keamanan barang. Misalnya toko bisa memastikan eh, atap gudangnya itu dalam kondisi baik, ruangannya juga dalam kondisi baik. Nah, menurut Reza sendiri ada tambahan lagi nggak? Sambil aku nyatet yang aku ketik tadi, yang aku sebutkan tadi. Nah, oke. Kalau di Reza ada beberapa sedikit tambahan agar mitra sembako ini lebih mudah dalam melakukan penggudangan, yaitu eh, yang pertama adalah kebersihan gudangnya. Jadi, mitra sembako itu dapat melakukan pembersihan gudang secara rutin, seperti misalnya menyapu ataupun mengepel lantai, dan memastikan gudangnya itu bebas dari gangguan hama seperti tikus dan juga serangga. Selanjutnya, dengan pengelolaan alur barang dan juga pencatatan serta pengendalian stok barang. Nah, dengan cara memisahkan area penerimaan barang dengan area pengiriman barang. Selanjutnya yaitu dengan keselamatan kerja. Dapat menggunakan alat bantu seperti misalkan troli atau sarung tangan untuk mempermudah pekerjaan dan menyusun barang dengan rapi agar tidak mudah jatuh. Jadi itulah beberapa pedoman umum untuk penggudangan yang bisa membantu mitra sembako dalam mengelola gudangnya agar lebih efisien dan juga eh, rapi dan barangnya itu bisa terjaga kualitasnya. Nah, untuk kasus kedua yaitu tentang kesalahan umum dalam penggudangan. Sebuah gudang bahan baku tekstil mengalami beberapa permasalahan berikut. Yang pertama, barang sering disimpan di lorong akses sehingga menghambat pergerakan forklift. Yang kedua, ada beberapa tumpukan kain yang tidak memiliki label identitas. Yang ketiga, beberapa produk yang masuk lebih awal justru tertinggal dan tidak digunakan terlebih dahulu atau tidak menerapkan sistem FIFO. Jadi pertanyaannya, identifikasi 3 kesalahan utama dalam pengelolaan gudang tersebut dan jelaskan bagaimana cara memperbaikinya dengan prosedur standar penggudangan. Silahkan Dea untuk memberikan pendapatnya. Menurut dia, kesalahan utama dalam pengelolaan gudang tersebut itu yang pertama, penyimpanan barang di lorong aksesnya itu yang menunjukkan adanya kesalahan dalam tata ruang gudang, seperti arus lalu lintas orangnya itu ditaruh barang, bukan sebagai area penyimpanan. Nah, di mana kondisi itu dapat mengakibatkan terhambatnya arus keluar masuk barang.
Untuk mengatasi kesalahan tersebut, mungkin kantornya itu bisa melakukan menyusun ulang layout gudangnya dengan membagi area-areanya gitu loh. Jadi area penyimpanan khusus penyimpanan aja, area penerimaan barang ya penerimaan aja, terus area jalan jangan dikasih barang-barang gitu. Terus juga bisa terus kesalahan kedua yaitu tidak adanya label identitas barang, yang mana kalau nggak ada label identitas barang itu bisa berakibat pada sulitnya kita untuk mengidentifikasi jenis, jumlah, dan spesifikasi barangnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan itu atau kantor itu bisa memberikan label identitas pada setiap barangnya, misalnya kayak kode barang, tanggal masuk, atau sisa stoknya. Mungkin kalau dari Deas gitu, mungkin dari Reza bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Dea. Kalau tambahan dari Reza, mungkin kesalahan kesalahan utama dalam pengelolaan gudang itu eh, kantor tidak menerapkan sistem FIFO, yaitu first in first out, yang akan berdampak kepada barang yang lama tertinggal dan barang tersebut akan berisiko rusak, sehingga terjadi penumpukan stok barang yang tidak efisien dan menyebabkan barang tersebut menurunnya kualitas barang. Nah, untuk mengatasi hal Hmm. itu, eh, sebaiknya kantor itu dapat menyusun barang berdasarkan urutan waktu masuk, menggunakan sistem rak seperti flow rate system, atau barang lama itu di depan, dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala terhadap perputaran stok barang. Jadi itulah beberapa kesalahan utama dalam pengelolaan gudang tersebut. Nah, untuk kasus ketiga yaitu macam-macam gudang. PT Sejahtera Logistik ingin membangun 3 gudang baru dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu gudang untuk menyimpan daging beku dan produk susu. Yang kedua, gudang untuk bahan bangunan seperti semen dan pasir. Yang ketiga, gudang untuk penyimpanan dokumen penting yang harus terjaga dalam jangka panjang. Pertanyaannya, tentukan jenis gudang yang sesuai untuk masing-masing kebutuhan di atas dan jelaskan alasan teknis di balik pemilihannya. Silahkan Dea untuk memberikan pendapatnya terhadap kasus dan juga pertanyaan itu. Kalau menurut dia itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kasus pertama itu gudang untuk daging beku dan produk susu. Nah, kalau menurut dia itu jenis gudang yang tepat yaitu gudang tertutup. Karena kalau gudang tertutup itu kan bisa berguna untuk daging beku dan produk susu. Itu kan termasuk barang yang mudah rusak dan sensitif terhadap suhu ruang. Jadi kalau misalnya digunakan gudang yang tertutup, otomatis suhunya tuh lebih bisa dijaga, ibaratnya kulkas gitu kan. Jadi barangnya pun akan bisa bertahan lebih lama. Yang kedua, gudang untuk bahan bangunan, terutama untuk semen dan pasir. Nah, kalau untuk semen sendiri, mungkin itu lebih tepatnya menggunakan gudang yang terbuka. Sedangkan kalau untuk semen itu harusnya gudangnya tertutup karena kan kalau misalnya gudangnya semen itu kalau kena air nanti semennya jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi makanya harus gudangnya itu gudang yang tertutup. Mungkin kalau dari dia segitu aja. Kalau dari Reza ada tambahan nggak? Oke, terima kasih Dea. Kalau dari Reza, misalkan gudang untuk dokumen penting jangka panjang. Jadi jenis gudang yang sesuai untuk dokumen penting itu ialah gudang tertutup karena dokumen tersebut bisa membutuhkan perlindungan karena membutuhkan perlindungan dari kelembapan, panas, dan juga risiko kerusakan serta keamanan yang tinggi. Sehingga gudang yang tertutup itu dipilih karena mampu menjaga keamanan fisik dari dokumen untuk jangka yang panjang. Nah, jadi itulah beberapa macam-macam gudang. Nah, baik, untuk kasus keempat yaitu tentang tata ruang gudang. Sebuah gudang retail online mengalami kendala dalam operasionalnya karena barang-barangnya sering tertukar, sulit ditemukan, dan juga proses pengemasannya sangat lambat. Saat ini gudang mereka tidak memiliki sistem pengkodean lokasi barang, serta rak dan juga packing yang tidak tertata dengan baik. Jadi pertanyaannya, buatlah rancangan tata ruang gudang
yang lebih efisien untuk bisnis retail online, termasuk sistem penyimpanan yang dapat mempercepat pengambilan barang. Nah, kalau tanggapan dari saya yaitu agar gudangnya itu lebih efisien dan memudahkan dalam menemukan barang, eh, itu kantornya dapat membuat gudang dengan rapi, yaitu dengan urutan misalnya membuat daerah penerimaan barangnya dari awal, terus area penyimpanan barang, area pemilihan barang, area pengemasan barang, dan juga area pengiriman barang. Jadi semua daerah-daerah itu, bagian-bagian itu harus dibuat secara berurutan dan tidak bolak-balik agar pekerja yang ada di gudang tidak kesulitan dan tidak memakan waktu yang lama. Dan untuk di area penyimpanan itu bisa dibuat kode ya, tentang misalnya kode kode raknya, kode di rak keberapa dan tingkat yang keberapa agar tidak kesulitan dalam menemukan barang. Bagaimana pendapat dari Dea? Kalau menurut aku jawaban Reza mungkin udah cukup tepat ya. Nanti mungkin gambarnya bisa menyusul dan aku tempel ke sini. Lanjut ke kasus 5. Oke, terima kasih Dea. Nah, untuk kasus limanya itu tentang pemeliharaan gudang. Jadi sebuah gudang farmasi mengalami beberapa masalah berikut. Yang pertama, suhu di dalam gudang sering berubah-ubah sehingga beberapa obat menjadi tidak layak untuk dijual. Yang kedua, kotak penyimpanan sering terkena debu dan lembab yang menyebabkan kemasan obat cepat rusak. Yang ketiga, rak-rak dari penyimpanan itu tidak diperiksa secara rutin sehingga ada beberapa bagian yang lapuk dan juga berisiko roboh. Jadi pertanyaannya, buatlah rencana pemeliharaan gudang farmasi yang mencakup inspeksi berkala, pengendalian suhu, dan juga kebersihan lingkungan penyimpanannya. Kepada Dea, silahkan berikan pendapatnya tentang kasus dan juga pertanyaan tersebut. Kalau menurut dia, rencana pemeliharaan gudang farmasi yang bisa dilakukan itu, yang pertama melakukan inspeksi berkala, dalam artian melakukan pemeriksaan harian seperti mengontrol suhu dan tingkat kelembapan di dalam ruangan, lalu dapat memastikan kemasan obat dalam kondisi baik, serta menjaga kebersihan dalam ruangan tersebut. Lalu yang kedua, dapat dilakukan pengendalian suhu dalam artian kita bisa menjaga suhu gudangnya itu tetap berada pada rentang 15 sampai 25 derajat Celcius. Lalu kita juga menggunakan perangkat seperti AC atau sistem pendingin ruangan untuk memantau suhu dalam ruangan gudang sehingga obat-obatan itu eh, tetap bisa digunakan dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Menurut Des gitu. Apakah dari Reza ada tambahannya? Oke, terima kasih Dea. Nah, kalau dari Reza ada sedikit tambahan tentang rencana pemeliharaan gudang farmasi. Nah, yaitu bisa menjaga kebersihan lingkungan penyimpanan dengan membersihkan lantai dan juga rak penyimpanan tersebut setiap hari dari kotoran dan debu. Menjaga kondisi gudang agar tetap kering dan lembab. Menghindari penyimpanan barang langsung di lantai dengan menggunakan palet dan melakukan pembersihan menyeluruh serta pengendalian hama secara rutin. Nah, itulah beberapa kasus tentang penggudangan. Jadi, itulah beberapa hasil diskusi dari kami tentang kasus-kasus tentang penggudangan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.